Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saiki jam 8:30 malam, waktunya tidur, aku ngantuk. Aku mau ngomentari gini ya. Selama 10 tahun terakhir ini kok perasaan energi itu dibuang habis ya. Ya saling mencela, terutama kita ini rakyat justru mikiri pemimpinnya ya, bukan mikiri rakyat. Kenapa ya? Karena nggak ada pengalaman jadi presiden atau kurang baca bagaimana seharusnya mengelola kekuasaan itu, mungkin karena bacaannya kurang atau kerangka teoritisnya kurang, jadi ngurus negara itu saknyet gitu, nggak ada polanya kayaknya, nggak ada skala prioritasnya itu apa sih untuk rakyat, nggak kebayang tuh waktu itu. Mobil SMK misalnya, apa untuk rakyat itu apa, nggak ada. Padahal pemerintahan itu fungsinya itu mensejahterakan rakyat, satu, yang kedua menghilangkan rasa takut di kalangan warganya lah, ya. Ini kok malah habis waktu ya, nggak seperti bangsa ini nggak ada arah gitu loh. Iya, menurut saya ini nggak ada arah. Kalau zaman Habibie kan kita langsung tahu ya, kalau bangsa maju itu kalau 2% dari penduduknya itu menguasai high tech ya, menguasai teknologi tinggi. Jadi kira-kira kalau sekarang penduduk Indonesia itu kita bulatkan 300 juta gitu ya, kan sebenarnya 278 ya. 2% dari 300 juta itu berarti 6 juta, 2% 6 juta ya kan? 6 juta penduduk Indonesia menguasai teknologi tinggi, itu disebut negara maju karena penguasaan ilmu di segala bidang high tech, itu termasuk rekayasa molekul, rekayasa genetika dan lain-lain ya. Itu jelas, itu pikirannya Habibie mengelola atau membayangkan Indonesia emas itu jelas ya, berdasarkan ilmu pengetahuan. Tapi terus tiba-tiba kita harus ada ucapan dari presiden terdahulu, kita harus menggunakan kesempatan sekarang, kalau enggak kita nggak bisa mencapai Indonesia emas loh tahun 2045. Indonesia emas itu apa maksudnya? Kalau Mahathir Muhammad negaranya maju karena waktu dipimpin Mahathir dia jelas memberikan arah untuk bangsanya. Look the east, katanya, lihat ke timur ya kan. Maka ke timur tuh kamu pada belajar ya, anak-anak muda itu ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan, ke China, negara-negara timur menguasai. Nah terus dikirim sama Mahathir ribuan anak-anak muda itu ke timur, dibiayai oleh negara, dipinjami oleh negara, bukan terus dipinjami oleh pinjol, oleh studi loan gitu, enggak, itu dibiayai oleh APBN. Kemudian pulang mereka setelah dapat S1, S2, S3 ke Malaysia, kerja di perusahaan-perusahaan Malaysia, membangun perusahaan Malaysia di negerinya sendiri. Terus anak-anak muda yang tadinya sudah tercelahkan itu, yang kembali dari luar negeri ke negara-negara timur itu ke Malaysia, mereka nyicil ya, uang yang mereka pakai untuk biaya mereka kuliah. Jelas kan, ini negara negara Malaysia maju ya enggak. Makanya waktu Gojek dikirim ke sana sama Nadiem ke Mahathir, orang-orang Malaysia marah, loh Gojek itu ya masa depan anak-anak Malaysia bukan ada di jalan-jalan, katanya. Di Gojek itu cocok untuk anak muda yang miskin seperti Indonesia, itu kata orang Malaysia yang marah gara-gara Nadiem bawa Gojek setelah ketemu Mahathir. Jadi dia menghargai pentingnya mempersiapkan masa depan itu dengan ilmu ya. Sama dengan Habibie, dikirim ribuan anak muda, dicarikan grant, hadiah, bukan hadiah, grant itu apa sih ya, pinjaman lunak lah, soft loan dari negara untuk biaya ribuan anak-anak muda
belajar S1, S2, S3 ke luar negeri untuk menguasai high tech kan gitu. Terus kembali membangun pesawat, membangun pabrik senjata di Pindad, membangun pesawat di Bandung, di Nurtanio atau di IPTN, membangun kapal laut di PAL dan lain-lain. Karena lewat pendekatan ilmu lah. Sekarang 10 tahun Jokowi itu nggak jelas tuh. Indonesia emas tuh nggak jelas di dalam kepala saya. Kepala saya yang mungkin sudah somplak kali ya, nggak paham itu. Indonesia emas itu apa hilirisasi? Hilirisasi berarti menghambur-hamburkan atau menyedot kekayaan alam, tidak menyisakan untuk generasi berikutnya. Berarti nggak ada keadilan antar generasi. Sementara Habibie mengenalkan bukan hilirisasi, ya, tapi added value, dengan mengurangi pengurasan sumber daya alam dengan cara mengoptimalkan high tech, teknologi tinggi, dan sumber daya itu nggak dikuras tapi diamankan untuk generasi mendatang. Yang sekarang nilainya added value tinggi, yaitu lewat sentuhan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti bikin pesawat, bikin kapal dan lain-lain. Bukan jual nikel keluar, bukan jual batu bara keluar gitu. Jadi presiden yang paling benar kayaknya cuma Habibie. Itu menurut saya ya, orang yang ngantuk ya, mau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.